Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini dalam mata kuliah Teknik Fondasi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana yang saya sampaikan atau informasikan di e-learning, semoga kalian semuanya sudah menonton dan menyimak materi kuliah yang sudah saya rekam di channel YouTube, sehingga pada sesi kedua ini ya, saya berharap kalian sudah memahaminya, dan jika masih belum paham ya, bisa ditanyakan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Silakan bagi yang bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand saja. Terima kasih. Tidak ada, berarti sudah paham semuanya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu ya, sudah saya sampaikan bahwa kalian atau kuliah kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalian menyimak materi yang saya berikan melalui channel YouTube. Kemudian baru nanti pertemuan kita baik online maupun offline ya. Ini hanya memberi kesempatan kepada kalian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Kemudian sesi ketiganya saya beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas ya, baik individu maupun kelompok sesuai yang diinformasikan di e-learning. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya beri waktu 10 menit. Jika tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham semuanya, dan kita hentikan pertemuan kita ini ya, jika tidak ada yang bertanya. Baik, silakan. Suara saya jelas ya, didengar? Mohon konfirmasinya. Jelas, Pak. Ya, baik. Oke. Sambil saya konfirmasi terkait kehadiran ya, itu. Jadi kalau saya lihat di sini, itu yang hadir ada 23 ya, 24 termasuk saya, berarti yang hadir mahasiswa 23.
Saya cek di e-learning itu yang hadir 21. Nah, ada yang tadi tidak absen. Kalau tidak absen pagi hari, kemudian hadir, itu saya anggap hadir namun terlambat. Ya, saya hitungnya terlambatnya 15 menit. Ya, karena itu nanti larinya adalah ke kompensasi hitungannya ya dengan jurusan ya. Saya laporannya ke jurusan adalah terlambatnya 15 menit. Coba saya konfirmasi yang tidak absen di sini apakah saat ini hadir Muhammad Ryan Bagaskara. Muhammad Ryan Bagaskara. Muhammad Ryan Bagaskara. Oke, memang tidak hadir sekarang juga. Nah, kemudian Raihan Abyan Hermawan. Raihan Abhan Hermawan Hadir, juga. Pak. Oke, Hadir, Pak. baik. Berarti kamu saya hitung terlambat 15 menit ya. Muhammad tadi Iya, Pak. Raihan Abyan. Oke, saya telah masuk hadir. Latifah berikutnya. Latifah masuk. Hadir, Pak. Oke ya, sama dengan Raihan ya. Saya absen hadir, tapi terlambat. Karena kamu tidak absen di e-learning. Lalu Arda. Arda ada. Arda nama. Oke. Arda Hafiz. Arda Hafiz. Arda Hafiz tidak ada. Oke, memang tidak hadir. Baik, berarti yang hadir seharusnya sorry, ini masih ada juga Gavin. Gavin ada nggak Gavin? Gavin juga tidak hadir ya. Gavin tidak hadir. Oke. Kevin tidak hadir. Henny hadir? Henny Anggreni? Saya, Pak. Oke, berarti Saya, kamu Pak. baik. Kamu juga saya anggap hadir tapi terlambat ya. Oke. Coba kita cek sekarang. Jadi, apakah semuanya hadir sesuai dengan silakan ada yang bertanya? Udah ada yang raise hand? Sepertinya belum ada raise hand. Saya tidak tahu apakah kalian sudah nonton video atau belum, atau memang kalian sudah paham sehingga tidak bertanya. Nih, silakan siapa yang mau bertanya. Waktunya sudah setengah jam, kalian tidak memanfaatkan waktu yang saya berikan. Saya sudah katakan ya, saya ingatkan lagi ke kalian, saya nggak tahu apakah kelas ini sudah, saya rasa minggu lalu sudah saya ingatkan ya, itu bahwa metode pembelajaran yang saya laksanakan adalah student centered learning ya. Student centered learning adalah berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang harus aktif ya. Jadi dosen itu ya hanya mengarahkan, tidak lagi seperti dulu di mana seperti guru ya yang membimbing kalian, memberi
atau menyuapi kalian ya dengan materi-materi. Tapi kalau sekarang ya itu di pendidikan tinggi diharuskan menggunakan student centered learning, yang artinya untuk memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif ya. Nah, oleh karena itu saya terapkan ini ya. Seharusnya sekalian sudah memanfaatkan waktu yang saya berikan ya, karena kita mulai kuliah kan dari jam setengah 8 ya, itu saya beri waktu kalian sampai jam 10 untuk mendengarkan dan menyimak materi yang saya berikan ya di channel YouTube ya, sehingga kalian hanya atau kalian bisa bertanya ya di waktu yang saya berikan 1 jam ini. Ya, jadi waktu 1 jam ini saya berikan khusus untuk kalian. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas yang perlu kalian tanyakan. Tapi kalau kalian memang tidak ada pertanyaan, ya saya anggap kalian sudah paham, ya sehingga kita hentikan, ya tidak perpanjang sampai harus 1 jam. Oke. Namun sebelum ini ya saya mau konfirmasi lagi ya, ini kehadirannya ya, di sini ada 24 yang hadir ya, sedangkan di e-learning saya cek ya itu lebih dari 24. Saya cross check lagi ya, karena ketentuannya adalah ya, apabila kalian tidak hadir ya pada sesi kedua ini, walaupun kalian sudah absen di e-learning, itu tetap dianggap tidak hadir. Sekarang adalah pertemuan baik. Ya, pertemuan Oke, kalian ada 25. Nah, ini masih ada yang miss 1 ya. Itu. Saya ulang lagi. Risa ada Risa. Bisa Risa hadir, Pak. hadir, baik. Jalu? Jalu? Hadir, Pak. Baik. Muhammad Bayu? Hadir, Pak. Muhammad Raihan? Oh, oke, Muhammad Raihan Hadir, tidak Pak. hadir. Hah? Saya hadir Pak tadi, iya tadi pagi saya belum absen Pak. Absen. Oke, berarti kamu saya anggap hadir tapi terlambat. Tahani? Tahani hadir? Hadir, Pak. Baik. Intan? Hadir, Pak. Putri? Hadir, Pak. Fajarina? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Ma- Sebelumnya saya izin satu device. Oke. Muhammad Izwar? Fajarina apa? Tadi 2 device ya? Satu device dengan Putri Fauzia, Pak. Oh, dengan Putri Fauzia Izin satu satu device. Oke. Muhammad Ya, Izwar? Pak. Muhammad Izwar? Hadir? Muhammad Izwar tidak hadir ya? Oke. Saya tunggu. Tidak hadir, tidak ada ya. Muhammad Izwar, baik. Muhammad Fadli? Hadir, Pak. Baik. Raihan? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Ya. Latifah? Latifah tadi hadir. Hadir, Pak Latifah, Pak. Oke. Arif? Hadir, Pak. Oke. Putri Anissa? Hadir, Pak. Aktif?
Hadir, Pak. Afifah. 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 Tidak hadir berarti. Oke, tidak menyaut. Jasmine. Hadir Pak Jasmine. Okrabilah. Hadir, Pak. Okra. Oke, Muhammad Asadel. Hadir, Pak. Gilang. Saya hadir, Pak. Arda. Oke, tidak hadir. Farhan. Hadir, Pak. Reza. Reza hadir, Pak. Muhammad Fauzi. Saya, Pak. Hadir. Tasyanda. Hadir Pak. Gavin. Tidak hadir. Henny. Saya Pak hadir. Oke, baik. Terima kasih. Saya cross check lagi. Karena di e-learning ini nggak bisa. Oke, ini ada 24. Masih juga bisa selisih gini. Sekarang yang hadir 22. Kalian yang 22 tambah ada 2 device. 23. Oke. Pak, izin Pak, Farhan izin satu device dengan Reza Pak. Sudah saya baca di situ. Oke. Nah, Ya. tadi siapa yang Nabila ya? Yang satu device juga dengan siapa? Fajarina Pak. Oke. Saya Pak. Oh, ini Jalu, Okra, Arif, sama Jalu, Okra, Arif juga satu device ya? Enggak, Pak. Itu Jalu belum di rename, Pak, nama Zoom-nya. Jadi, Jadi saya, Armina, Okrabila, sama Jalu itu masing-masing device sendiri, Pak. ya udah di rename dong. Oke. Baik, berarti 22 karena ada 2. Oke, pas 24. Yang hadir 24. Oke. Baik, siapa Iswar? Oke, berarti 22 di e-learning 24. Oke. Baik, klop. Ayo, gimana? Masih tidak ada yang bertanya, berarti ya sudah. Kalau tidak ada bertanya, kalian bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Tugas minggu ini itu adalah kalau kalian baca di e-learning ya, itu adalah kalian diminta untuk, coba saya cek ya, tanggal 11 April ya. Ini ada tugas individu, ini tugas keempat ya. Tugas keempat ini adalah untuk membuat tentang fondasi telapak itu sendiri ya. Dikumpulkan membuat PowerPoint ini tanggal 19. Kok lama sekali dikumpulkan. Oh, oke. Kenapa saya ini kan 28? Karena saya beri kesempatan kalian ada tugas 3, 2 ya yang harus kalian kumpulkan di hari Kamis minggu depan. Jadi yang saya beri kesempatan kalian masih ada waktu untuk mengumpulkan tugas 2, yaitu tugas 2 materi membuat materi presentasi atau PowerPoint tentang daya dukung tanah ya. Daya dukung tanah itu tugas kedua. Sedangkan tugas ketiga ya itu adalah tugas ketiga. Oh, itu tugas ketiga, membuat materi ini sama mengerjakan latihan soal tentang daya dukung tanah ya. Itu adalah latihan soalnya di halaman 1 dan 2
ya di halaman 59 soal nomor 1 dan 2. Dikumpulkan minggu depan, sedangkan tugas 2-nya itu adalah ya permasalahan ya, PowerPoint permasalahan pada fondasi telapak ya. Nah, maksudnya adalah dengan kalian membuat PowerPoint seperti ini, ya kalian mau tidak mau harus belajar ya, membaca buku, mendengarkan membaca buku fondasi, mendengarkan kuliah yang saya sampaikan di YouTube channel, kemudian juga menambahkan dari literatur lainnya ya, melalui internet ataupun apapun ya, yaitu sehingga kalian bisa meyakini saya ya bahwa kalian memang belajar otomatis ya dengan membuat PowerPoint ini. Saya berharap kalian membuat PowerPoint-nya ya itu bukannya menyontek atau mengcopy dari temannya ya, itu karena esensinya nanti kalian tidak dapat ya, cuma nilai saja yang kalian dapatkan tapi esensinya adalah tidak dapat karena kalian tidak belajar. Karena tujuan saya memberi tugas ini ya itu juga tujuannya adalah supaya kalian belajar. Tapi kembali ya saya juga tidak memaksa kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas ini yang seperti saya sampaikan ke kalian minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya. Ya tugas-tugas yang saya berikan ini adalah hukumnya adalah sunnah. Ya konsekuensinya ada di diri kalian sendiri. Ya kalau kalian tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut, apakah itu nanti konsekuensinya ya kalian tidak mendapat nilai tambahan ya dan juga konsekuensinya bahwa kalian tidak tidak konsekuensinya juga kalian tidak tidak belajar ya karena kalian tidak mengerjakan sehingga pemahamannya nanti otomatis akan berkurang ya. Padahal untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dibutuhkan pemahaman dan juga latihan-latihan atau mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Nah, seperti itu. Sehingga saya berharap ya tugas-tugas yang diberikan itu ya bisa kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai timeline-nya ya. Saya tidak tahu apakah ada dari kelas ini yang menjapri saya ya gitu jika lewat batas waktu itu boleh dikumpulkan atau tidak ya yaitu jawabannya adalah tidak ya atau jawabannya ya pada intinya boleh bisa saya katakan iya tapi tidak akan saya nilai ya tidak akan saya perhatikan apapun ya gitu tidak ada tambahan nilai ya itu tapi kalau kalian mau kirimkan ya silakan ya kalian hanya menunjukkan bahwa kalian memang sudah belajar ya tapi tidak ada bonus tambahan. Jadi saya berharap ya kedisiplinan terhadap pengumpulan tugas-tugas tersebut ya sesuai waktunya ya itu sangat saya harapkan dan saya sangat tekankan ya sehingga saya tidak memberi penilaian apabila ada yang mengumpulkan di luar jadwal tersebut. Oke. Nah, untuk untuk kali ini ya karena saya lihat tidak ada yang raise hand ya jadi saya berasumsi ya, itu bahwa kalian mungkin sudah paham ya atau memang kalian belum baca ya itu tapi silahkan ya kemudian perlu kalian perlu saya sampaikan juga ya nanti di setiap bab itu ya kalian lihat tugas kan ya kalian diminta untuk membuat ringkasan ya nah ringkasan materi tersebut yaitu masuk dalam tugas ya yang sudah saya sampaikan di e-learning
Nah, untuk ringkasan ini juga hati-hati ya. Tadi saya bilang hukumnya juga tidak wajib ya, hukumnya juga sunnah. Tapi konsekuensinya adalah ya ringkasan tersebut ya nanti akan saya tanda tangani dan akan saya kembalikan ke kalian. Nah, jika kalian ringkasan tersebut itu bisa dibawa pada saat UAS atau UTS atau UAS ya sebagai contekan kalian. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan ringkasan, ya konsekuensinya adalah kalian benar-benar tidak ada contekan atau tidak boleh buka buku apapun ya. Jadi nanti UTS dan UAS itu sifatnya adalah open sheet. Di mana open sheet itu open sheet ringkasan yang sudah saya tanda tangani. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya batas waktu pengumpulan untuk ringkasan tersebut ya. Kalian cek lagi di e-learning ya. Itu jangan lewat dari situ karena kalau sudah lewat saya tidak akan terima, konsekuensinya kalian tidak boleh membawa catatan apapun pada saat UTS maupun UAS. Sedangkan UTS dan UAS kita akan lakukan secara online. Oke. Demikian saya rasa oke, waktunya 9.47 ya. Saya tunggu 3 menit lagi biar digenapkan 9.50 kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalian boleh bertanya juga terkait materi-materi yang bab-bab sebelumnya ya itu atau yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya silakan. Jadi kalau saya coba resume di sini ya materi yang kalian udah peroleh ya itu kalau saya lihat dari e-learning ya itu kalian sudah saya berikan materi tentang definisi dan fungsi pondasi ya itu di minggu pertama ya dan itu kemudian yang di minggu kedua ya itu pengertian dasar pondasi telapak ya itu ada definisi pondasi telapak, penggolongan pondasi telapak, prinsip dasar perencanaan pondasi telapak ya. Nah, materinya ya itu semuanya sudah diberikan atau bisa kalian simak lagi ya di channel YouTube saya. Oke. Kemudian tadi minggu ketiga ya itu sepertinya kita libur ya wafat Isa Al-Masih. Kemudian minggu keempat ya itu perhitungan daya dukung pondasi telapak ya. Nah, perhitungan daya dukung pondasi telapak ya itu ada perhitungan daya dukung tanah ya yang kalian bisa share bisa tonton ya di channel YouTube-nya ya. Kemudian di bab 5 sekarang ini ya itu kalau kalian tonton ya itu ada bagaimana menghitung tekanan kontak dan bagaimana mengontrol stabilitas pondasi telapak. Oke. Nah, minggu depan nanti kita akan lanjutkan dengan perhitungan struktur pondasi telapak dan perhitungan penurunan pondasi telapak. Sebenarnya ya kalian bisa menonton atau menyimak tidak harus minggu depan ya. Sekarang pun kalian sudah bisa materi minggu depan sudah bisa kalian baca-baca atau bisa kalian tonton, bukan baca ya, tonton dan simak ya melalui YouTube YouTube channel saya itu ya itu sehingga kalian bisa lebih paham dan kalau misalkan masih ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan pada saat kita di sesi tatap muka ya baik online maupun offline. Oke. Nah, kemudian tugas-tugasnya saya rangkum lagi ya. Tugas pertama itu ya kalau kalian lihat ya itu harusnya sudah di hari Kamis kemarin ya.
Walaupun sudah saya berikan tugas ini ya sudah dari minggu pertama ya, yaitu mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 36 ya, di mana nomor 2 itu berupa makalah yang kalian harus tulis ya. Ini tugas individu. Kemudian yang berikutnya adalah tugas yang kedua ya, itu kalian membuat materi presentasi PowerPoint itu tentang permasalahan pada pondasi telapak. Nah, ini dikumpulkan, perhatikan baik-baik ya. Nah, tugas kedua ini dikumpulkan besok hari Minggu ya, paling lambat jam 23 ya, minggu ini ya, yaitu tanggal 21 April. Kemudian ya untuk tugas 3, nah itu kalian membuat materi tentang daya dukung tanah ya, presentasinya. Nah, ini untuk yang minggu lalu ya, tugas 3 ya. Nah, ini latihan soal nomor 1 dan nomor 2 di halaman 59 buku fondasi. Ini dikumpulkan paling lambat Kamis depan ya. Kamis minggu depan tanggal 25 ya, jam 23. Sedangkan untuk yang tugas 4-nya yang hari ini ya, itu tentang pondasi telapak ya, tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 28 April ya, itu. Nah, sehingga nanti ya ini yang untuk minggu depan kalian juga bisa sudah siapkan ya, tugas kelima ya, walaupun nanti nah ini yang saya katakan ya, membuat ringkasan perencanaan pondasi telapak ya. Jadi bab 1 pondasi telapak ini ya, itu kalian buat ringkasannya ya. Ringkasan pondasi telapak ya, ringkasan bab 1 ya. Itu maksimum 5 halaman. Ya, tapi itu tulis tangan ya, bukan ketik, tulis tangan. Nah, nanti kalian foto ya, sehingga nanti kalian upload di e-learning. Oke. Sekalian juga nanti minggu depan kalian bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, halaman 104. Fondasi. Nah, jadi dengan saya sudah membuat menginformasikan ke kalian ya materi atau hal-hal yang perlu kalian lakukan ya sampai minggu depan ya, itu mudah-mudahan kalian sudah bisa dengan baik merencanakan waktunya ya, sehingga tidak ada excuse lagi ya bahwa kalian mengumpulkannya terlambat. Seperti itu ya. Baik, benar nih, nggak ada yang memanfaatkan waktu ini untuk bertanya ya. Baik, kalau misalkan demikian ya, ini ada yang sudah live ya. Oke, ini ya oke. Baik, kalau begitu ya saya cukupkan aja pertemuan kita kali ini ya. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan ya. Waktu saya serahkan ke kalian untuk mengaturnya sendiri ya dalam mengerjakan tugas itu. Baik, sekali lagi saya tanya, saya beri kesempatan ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Mau bertanya, Pak, Ya, Fadli, kenapa? terkait itu. Saya mau nanya permasalahan pondasi telapak, Pak. Hmm. Saya mau nanya, kira-kira tuh pondasi telapak itu cocoknya itu dipergunakan di tempat yang seperti apa ya, Pak? Dan saya mau bertanya, Pak, kenapa banyak perumahan di apa ya di Indonesia tuh yang banyak menggunakan ceker ayam, Pak, pondasi rumahnya. Itu, Pak, yang mau saya tanyain. Diperjelas dulu pemahaman kamu terhadap ceker ayam, apa maksudnya coba?
Yang kamu lihat itu maksudnya ceker ayam yang Eh, seperti apa bentuknya? iya, pondasi ceker ayam ayam tuh kan ada di sebelah kiri, bawah kiri, eh, kanan atas sama kanan bawah, posisi ceker ayamnya kan ya, Pak. Nah, saya ingin nanya, Pak, eh, kenapa Hah? Maksudnya eh, di di kiri kanan bawah gimana? posisinya, Pak, saya waktu itu lihat di YouTube, Pak. Mhm. Pondasinya, pondasi ceker ayamnya tuh. Nah, ini saya klarifikasi dulu pertanyaan kedua kamu terkait apa ceker ayam. Yang kamu maksud ceker ayam atau pondasi cakar ayam? Sorry, cakar ayam, Pak. Hmm? Cakar ayam. Salah Nah, makanya penyebutan, Pak. tolong kamu baca ya di eh, di halaman di satu kan begini ya. Nah, oke lah, saya coba review eh, refresh lagi. Jadi pertanyaan kamu yang kena kapan digunakannya pondasi telapak. Jadi begini ya, dalam kita membuat suatu pondasi ya, itu pertama adalah kita lihat di mana letak lapisan tanah kerasnya. Oke, lapisan tanah kerasnya itu ya, itu bisa kita cek ya dengan menggunakan pengujian tanah. Oke, ya dari pengujian tanah itu ya, pengujian tanah itu bisa dilakukan secara melalui uji tanah di laboratorium dan juga uji tanah di lapangan. Itu sudah kalian pelajari di mata kuliah mekanika tanah. Oke, ya. Nah, kalian tentunya ada belajar bahwa pengujian di laboratorium itu ya, itu ada parameter-parameter tanah ya yang memang menunjukkan tentang kekuatan tanah ya. Parameter tanah yang menunjukkan kekuatan tanah dari hasil laboratorium itu diantaranya adalah satu berat isi gamma ya, gamma berat isi ya. Kemudian yang kedua ya, kohesi ya, kohesi tanah atau C ya. Kemudian parameter berikutnya adalah sudut geser tanah P ya. Nah, jadi ketiga parameter itu yang mempengaruhi ya besarnya daya dukung atau kekuatan tanah. Nah, kekuatan tanah itu disebut daya dukung. Ya, makanya kalian dengarkan tuh kemarin ya, bagaimana kita menghitung daya dukung tanah. Ya, saya nggak tahu kalian udah simak atau tonton YouTube saya atau tidak ya. Itu yang tentang daya dukung tanah. Nah, jadi kalau lapisan tanah yang memiliki daya dukung tanahnya itu berada tidak jauh dari permukaan, ya, itu akan lebih ekonomis dan secara teknis pun memungkinkan itu kita menggunakan pondasi telapak. Oke, jadi pondasi telapak itu digunakan apabila lapisan tanah yang memiliki daya dukung yang cukup atau yang keras, yang kuat, itu berada di dekat permukaan tanah. Nah, bagaimana kalau ya lapisan tanah yang memiliki daya dukung yang cukup atau yang kuat itu berada di relatif dalam dari permukaan tanah, ya? Nah, ada dua opsi, ya, ada dua opsi. Apakah kita ya, pertama adalah dua opsinya kita bisa menggunakan pondasi dalam. Artinya
pondasi dalam itu contohnya adalah pondasi tiang, di mana pondasi tiang itu ditanamkan pada lapisan tanah ya yang memiliki daya dukung tanah yang kuat. Nah, itu relatif dalam. Nah, itu makanya kita menggunakan yang namanya pondasi dalam atau pondasi tiang dalam hal ini. Begitu ya, walaupun kalian baca di bab 1 ya, pondasi dalam pun banyak macamnya ya. Yaitu pondasi tiang banyak macamnya. Oke, tapi secara keseluruhan kalau secara umum kalau lapisan tanah yang memiliki daya dukung yang kuatnya berada jauh di dalam tanah atau jauh dari permukaan tanah, itu bisa digunakan pondasi dalam. Pondasi dalam apa saja, banyak macamnya, itu kalian baca di buku 1 saya. Ya. Dan bagaimana konstruksinya itu juga baca di buku bab 1 saya. Ya. Itu kita akan maaf ya, itu tidak saya pelajari di detail ya, karena ternyata di kurikulum kalian itu ya hanya 1 semester ya, sehingga kalian itu dipaksa untuk memahami sendiri, untuk menambah pemahaman kalian ya, tapi kalian harus tahu itu ya, pondasi dalam itu. Ya, makanya baca bab 1. Kemudian ya, yaitu makanya untuk kurikulum kalian ini 1 semester kita hanya belajar pondasi telapak dan pondasi tiang. Pondasi telapak mewakili pondasi dangkal, ya, pondasi tiang mewakili pondasi dalam. Ya, nah, sedangkan ya tadi ya pertanyaan kamu itu, tahu saya sudah kita bahas nih ya ini di bab sebelumnya, tapi oke lah saya refresh lagi, saya ulang lagi. Jadi begitu ya. Nah, tapi ya kita juga bisa ada opsi berikutnya kalau lapisan tanah yang memiliki daya dukungnya yang kuat itu relatif dalam, kita bisa menggunakan opsi lainnya yaitu menggunakan pondasi khusus. Nah, pondasi khusus ini digunakan apabila kita tidak mau menggunakan pondasi dalam, tapi pondasi khusus ini ya, itu dengan cara kita perbaiki lapisan tanah yang dekat permukaan itu yang mau kita letakkan pondasi khususnya. Ya. Nah, pondasi khusus ini banyak macamnya ya. Salah satunya ya tadi pondasi cakar ayam. Ya, pondasi cakar ayam itu adalah salah satu pondasi khusus ya untuk menangani kondisi ya di mana tanahnya lunak dan banyak kadar airnya ya, yaitu karena kalian juga udah belajar di bab daya dukung tanah ya minggu lalu yang saya suruh kalian dengarkan ya, itu bahwa daya dukung tanah juga akan berkurang apabila ada atau banyak air tanahnya atau banyak kandungan air tanahnya ya begitu. Nah, jadi kita perbaiki dulu ya bukan kita perbaiki ya, artinya gitu kita menggunakan pondasi khusus. Nah, pondasi khusus itu banyak macam-macamnya, kalian juga bisa baca di bab 1 buku saya ya, yaitu. Nah, pondasi khusus ini itu beda-beda fungsinya atau tujuannya ya, itu tergantung pondasi khusus apa ya, itu untuk kondisi apa. Jadi pondasi khusus ini memang diciptakan atau dibuat ya khusus untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalian ya kalau harus benar-benar memahami jenis-jenis pondasi khusus ini dan bagaimana pada kondisi apa bisa digunakannya ya. Atau ada opsi lainnya adalah bahwa kita nggak mau menggunakan pondasi khusus, tetap bisa menggunakan pondasi telapak ya, tapi kita perbaiki dulu sifat tanahnya atau lapisan tanah yang lunaknya tadi ya. Nah, dengan perbaikan tanah namanya. Macam-macam cara memperbaiki tanah ya, itu juga bisa kalian baca di bab 1 buku saya ya, yaitu ada yang distabilisasi dengan semen, ada yang distabilisasi dengan kapur ya, banyak pakai geotekstil dan sebagainya ya. Nah, jika sudah diperbaiki kondisi tanahnya ya,
kondisi tanah lunaknya tersebut sehingga menjadi lebih kuat lagi, ya, baru kita bisa lakukan menggunakan pondasi telapak, ya. Nah, jadi itu kira-kira, ya, secara prinsip, ya, bagaimana kita menggunakan jenis-jenis pondasi tersebut. Ya, jadi pertanyaan Fadli ya tadi ya. Pertanyaan Fadli ya, itu sudah terjawab ya, kapan menggunakan pondasi telapak. Kemudian kapan menggunakan pondasi cakar ayam tadi, cakar ayam itu pondasi khusus ya. Nah, tapi ya, ini saya mau sampaikan, ada istilah di proyek itu, cakar ayam itu adalah ya, itu tulangan pondasi telapak. Nah, bedakan antara pondasi cakar ayam yang benar yang saya jelaskan tadi sebagai pondasi khusus ya, dengan cakar ayam ya. Nah, jadi kalau kalian nama tukang-tukang tuh kalau misalkan ini itu jadi kalau misalkan jangan 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 terkeliru dengan istilah cakar ayam yang dibicarakan di lapangan oleh tukang-tukang atau di proyek ya gitu. Nah, cakar ayam ya ada yang bilang gitu kan, ya udah saya mau beli cakar ayam itu anyaman tulangan sebenarnya untuk pondasi telapak itu namanya cakar ayam yang berlaku eh, di tukang-tukang ya di proyek yang rumahan ya. Nah, makanya tadi saya ini kan gitu kan. Ya, kalau ceker itu makanan ya. Ya, kalau ceker ayam makanan ya. Sebutannya kan ceker ya. Nah, tapi kalau pondasi itu cakar ayam. Tadi definisi cakar ayam hati-hati ya. Itu cakar ayam yang pondasi cakar ayam beneran baca di buku saya ya. Tapi istilah cakar ayam di proyek itu lain lagi tuh di tukang-tukang itu sebenarnya tulangan untuk pondasi telapak. Itu disebut juga cakar ayam oleh pembangunan ya. Oke, mudah-mudahan terjawab, Fadli. Terjawab, Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Nah, sudah waktunya ya. Saya mencoba disiplin supaya kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Saya beri waktu dari jam 9 sampai jam 10 ya. Seharusnya kalian manfaatkan sudah dari awal jam 9.00 gitu, begitu saya ketemu saya langsung banyak pertanyaan ya. Jangan di akhir-akhir baru bertanya ya. Gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, saya coba mendisiplinkan, mengajarkan kalian untuk disiplin waktu ya. Untuk ke minggu depan mudah-mudahan bisa lebih dimanfaatkan lagi waktu pertemuan kita ya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya kalian memang masih belum paham ya dari apa yang saya jelaskan di rekaman ya materi yang di YouTube channel. Tapi itu manfaatnya kenapa saya berikan rekaman tersebut ke kalian ya sehingga kalian kapan saja ya itu bisa disimak benar-benar diulang-ulang ya didengarkan baik-baik ya yaitu nah itu juga ada manfaatnya ketimbang memberikan kuliah secara offline ya tanpa ada rekaman ya jadi kalian begitu udah lupa atau tidak bisa ini lagi ya. Tapi kalau ada rekamannya seperti ini ya, kalian kapan saja ya, itu di mana saja kalian bisa dengarkan lagi ya sampai kalian benar-benar paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, tapi mohon kameranya dibuka ya untuk dokumen kehadiran kalian ya yang akan saya laporkan ke jurusan ya. Silakan dibuka ininya ya. Baik ya. Hitung sampai 3, 1, 2. Berikan pose terbaiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya berharap minggu depan bisa lebih dimanfaatkan lagi waktu pertemuan kita ya, dengan banyak hal-hal yang ditanyakan ya. Atau sebenarnya saya akan senang kalau banyak nggak ada yang bertanya karena berarti kalian sudah paham. Tapi kalau kenyataannya memang demikian ya, saya akan kecewa kalau kalian tidak bertanya tapi kalian sendiri juga tidak paham ya. Yaitu. Baik, mohon dimanfaatkan untuk pertemuan kita berikutnya ya, untuk lebih dimanfaatkan lagi ya untuk menjawab hal-hal yang kalian belum pahami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Kasih, Pak. Pak.